salam jumpa kembali tentunya masih bersama saya Opin di channel YouTube kesayangan kita Ministry of Pater Agus. Ya, hari ini tepatnya pada sore hari ini kita dari rumah Ministry of Pater Agus. Podcast Ministry of Pater Agus telah kehadiran teman-teman anak-anak muda dari Gereja Kristus Sahabat Kita Nabire Papua. Sepertinya pemirsa penasaran apa sih yang mau dibahas atau diobrolkan pada kesempatan kali ini. Nah, seperti kita ketahui pada beberapa hari yang lalu, tanggal 13 Juni sampai dengan 21 Juni telah dilakukan kegiatan pra-IYD, Indonesian Youth Day yang dilakukan di Kabupaten Timika. Nah, pasti kita penasaran nih apa saja cerita-cerita mereka. Tentunya pasti sangat menarik untuk didengarkan ya. Di studio mari langsung kita perkenalkan saja. Yang pertama seperti biasa ya, tamu yang selalu hadir bersama kita ada Pater Yohanes Agus Setiono, Serikat Jesuit. Salve. Salve. Kita jawab dong. Salve juga. Salve. Masih malu-malu ya. Oke, berikutnya langsung saja yang berseragam merah-merah nih Pater. Iya, mereka. Sebelum kita perkenalkan mereka ini kita kompakan nih Pater. Okay. Pater dan saya kita adalah tim ya. Bajunya bagus ya, warna hitam. Dan tidak kalah juga dengan mereka ini Pater. Ya. Masih cerah-ceria dengan seragam warna merah. Warna merah ya. Langsung saja mereka ada Ibu Dini. Halo, apa kabar Ibu? Baik, selamat sore. Ini dari Timika kelihatan semakin muda ini orangnya. Karena selalu berteman dengan orang-orang muda itu ya. Beliau adalah pembina dari OMK KSK, Gereja KSK. Benar. Dan berikutnya ada Adek Flora. Halo, Salve. Baik Flora. Puji Tuhan. Ya, Flora ini adalah ketua OMK KSK Ibu ya. Dan juga ada teman-teman kita. Ini ada Alex dan John. Oke, apa kabar? Baik. Alex, ya, luar biasa ya. Oke, bagaimana nih suasana perasaannya sekarang? Senang ya diundang ke sini? Ya, senang. Sangat senang. Ya, kita memang dari jauh-jauh hari sudah memang mewanti-wanti mereka untuk datang ke rumah Ministry of Pater Agus karena kita penasaran tentang Mereka baru pulang dari pulang. kegiatan pra-IYD di Timika. Maka banyak cerita dari mereka yang nanti kakak bisa tanyakan atau mereka akan sharingkan. Iya, dan satu lagi mungkin mereka belum bisa move on Pater karena banyak kurang lebih berapa hari ya di sana? 2 minggu. 10 hari mendekati 2 minggu. Pasti banyak kisah kasih di sana. Kisah Ada yang kasih di sekarang nomor telepon. Banyak yang kami dapat teman-teman. Luar biasa. Itu yang akan kita investasikan itu untuk masa depan. Oh, masa depan ya. Jadi Perjodohan. Supaya tidak lari ke tempat lain. Nah, sebelumnya itu mereka juga kita harus mempersilahkan nih Pak. Kita mungkin ada yel-yel ya. Ada. Kita dengarkan bersama ya. Ayo silakan. OMK Bagi dan bersaksilah. OMK Bagi dan bersaksilah. Salve. 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 Salve, tepuk tangan dulu. Baik Pater, jadi memang dari populasi umat Katolik itu ada 60% itu kan sebenarnya adalah kaum muda. Maka dari itu gereja KWI, khususnya Gereja Katolik ini memang memprioritaskan berbagai kegiatan itu sebenarnya untuk anak muda. Itu tanggapan Pater gimana itu Pater? Ya, kegiatan Indonesia Youth Day menjadi bagian dari pembentukan orang-orang muda di mana di tingkat nasional itu diadakan 5 tahun sekali ya, dan bentuknya adalah formasi, artinya pembentukan. Maka di situ diadakan latihan, ada latihan dalam bentuk live in, ada juga dalam bentuk pengajaran, tapi juga ada lomba dan games ya tentu saja. Itu dalam rangka mengolah supaya mereka diberikan pembekalan sekaligus bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi kalau yang tingkatnya World Youth Day, yang pertemuan orang muda sedunia, itu sifatnya pilgrimage atau
Pesiarahan kerohaniannya di sana diangkat dengan kuat, entah itu dengan bentuk ekaristi akbar, kemudian juga dengan suatu peribadatan, ya, macam-macam bisa diadakan dalam kegiatan pilgrimage itu. Tetapi tidak kalah menariknya, Indonesian Youth Day ini mereka sudah mengadakan beberapa kali, dan ada kekhasan yaitu live in itu yang mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Sungguh sangat menarik gitu ya Pak Ter, karena dari gereja itu selain yang kegiatan Indonesian Youth Day itu berarti kan tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Terus di regional berarti Asia, berarti ada ASEAN Youth Day. Ada gitu ya. ASEAN Youth Day ya. Terus yang lebih besar lagi dunia World Youth Day ya. Yang sering diikuti sih nasional, dan kalau tingkat dunia juga sering, tetapi keterwakilannya kan terbatas ya. Dan di dekanat kita sendiri, dekanat juga ada Cendrawasih Youth Day, 3 tahun sekali itu diadakan. Baik. Jadi sebenarnya itu bukan hanya selintas hanya kegiatan, tapi boleh tahu nih Pak Ter, mungkin pemirsa pengen tahu ini kira-kira manfaatnya untuk kaum muda itu seperti apa itu Pak Ter, kegiatan kita? Kalau bentuknya formasi, kalau kemarin kan Pak terdengar ada lomba Mazmur, lektor ya, itu berarti mereka mendalami bagaimana bisa terlibat dalam hidup menggereja, pelayanan dengan melakukan pembacaan kitab suci secara baik dan benar, dan juga bermazmur, dengan apalagi sekarang mazmurnya baru nih Kak ya, ini kan suatu tantangan buat mereka. Penyesuaian. Ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Ibu Dini nih, Ibu Dini kan sebagai pembina OMK KSK gitu ya. Seperti kita ketahui kegiatan OMK itu sangat banyak gitu ya. Nah, kalau untuk pra-IYD, jadi pra-IYD ini sebenarnya persiapan untuk menuju ke IYD, betul, yang akan diadakan di Palembang Ibu ya. Nah, Ibu melihatnya seperti apa Bu untuk kegiatan pra-IYD ini untuk adik-adik kita ini Bu? Kegiatan pra-IYD kemarin kita dilatih untuk disiplin waktu. Ya, disiplin waktu dengan jadwal yang diberikan, dengan jam-jam yang telah ditentukan. Jadi bangun pagi jam 5 sampai jam 6 kita harus bangun olahraga. Sesudah itu kita MCK, ibadat, lalu makan pagi, sarapan, kemudian dapat materi. Materinya banyak ya. Ada seks bebas, ada narkoba, ada kamtikmas, hidup selibat. Jadi banyak semua. Itu di hidup selibat itu ada pastor yang memberikan pengalaman mereka dari awal hingga akhir sampai jadi pastor. Kemudian suster, lalu biarawan diakon. Jadi seperti itu. Kemudian narkoba, di mana anak-anak muda biasa kalau tidak ikut kegiatan mereka jatuh. Gitu. Jadi selain diberikan materi, kita diminta untuk disiplin waktu, juga diberikan pembinaan tersebut. Belajar tentang disiplin gitu ya, dan materi-materi yang positif tentunya untuk semua positif, supaya pengembangan orang muda, betul sekali. Nah, Ade Flora, Ade John dan Alex ini ya, pasti pada saat disampaikan untuk persiapan ini, pasti kita, dari adik ini sendiri perlu adanya persiapan sebelum ke Timika ya untuk melakukan kegiatan pra-IYD ini. Perasaannya awal dulu tuh gimana? Maksudnya diajak ke sana untuk mengikuti kegiatan ini, perasaannya seperti apa? Terus bagaimana persiapan kalian itu sebelum ke Timika? Mungkin ada Flora bisa jelaskan ke kita. Perasaan yang paling utama pastinya rasa senang dan bersyukur karena Timika bisa. Sudah sering atau baru sekali? Baru sekali Bapak. Berarti ini salah satu pengalaman yang berharga. Salah satu kesempatan. Saya mau tanya, naik pesawatnya sudah berapa kali? Sudah banyak kali. Timika baru satu kali. Iya betul. Cuma maksudnya saya tahu dia senang kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan teman-teman di daerah lain.
bisa tukaran nomor handphone gitu ya. Yes. Ya gimana Flora? Bagaimana? Ya, terus untuk persiapan yang kami siapkan di sini juga banyak. Yang pertama sekali kami lakukan dengan kirap salib. Itu yang pertama. Terus persiapan yang lainnya seperti kami latihan tarian yang nantinya akan dibawakan di Timika untuk misa penutupan. Setelah itu kami latihan mazmur, juga kami latihan lagu untuk kor di sana, juga kami latihan bacaan seperti begitu untuk tugas-tugas yang kami ditunjuk untuk pada saat misa pembukaan dan penutupan. Jadi bukan cuma persiapan itu, tapi memang kegiatan-kegiatan sudah dilatih dari sini ya. Iya, kami sudah persiapan. Pater kayaknya mau bicara apa gitu? Itu saya dengar pada waktu kalian Korea di penutupan, suaranya katanya sampai habis. Suaranya habis. Karena dari Dekanat Teluk Cendrawasih diberi tugas untuk tugas kur pada saat akhir dari kegiatan ya. Yes, benar. Dan selama itu kan mereka sudah capek ya. Katanya sampai menangis karena harus perform ya, harus tampil sebaik mungkin. Sementara suara mereka sudah mulai habis ya katanya ya. Jadi waktu pembukaan kami kor akhirnya dari Santo Petrus mereka minta kita nyanyi lagi di situ. Oh, di pas penutupan. Iya, jadi kami kor lagi dan Bunda Tiwi yang jadi dirigennya. Jadi akhirnya kita semua diminta. Luar biasa berarti kepercayaan untuk Dekanat Teluk Cendrawasih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari kegiatan-kegiatan pasti banyak yang menarik. Mungkin ada cerita-cerita menarik gitu apa. Tapi saya mau pengen tanya dulu nih Pak. Kan tadi Flora sempat menyampaikan bahwa pra kegiatan sebelum ke pra IYD maksudnya itu kan ada kirap salib. Kirap salib ya. Sebenarnya makna kirap salib itu apa Pak? Dan kenapa harus kirap salib? Ya, kirap salib merupakan ciri khas dari gereja kita dan itu suatu penghormatan kepada salib Kristus yang setiap dekanat diminta untuk membawa salibnya dengan ciri khas masing-masing. Lalu dengan kirap itu orang muda berkumpul membawa salib, mungkin mulai dari paroki setempat ya, kemudian ke paroki tetangga dan kembali ke suatu lokasi, dan di situ mereka sambil menyanyikan lagu atau mendoakan suatu doa-doa yang sudah dibuat ya. Tetapi di Dekanat Teluk Cendrawasih sendiri kita dalam situasi yang khusus kita mengambil rute yang lebih singkat waktu itu. Ya, tapi cukup banyak pesertanya di sini dengan ya saya kira mungkin ya ada ya 50-an orang ya. Tapi cukup meriah dengan peserta itu. Mereka semangat sekali dari awal sampai dengan akhir dan mereka juga tertib dan hati mereka gembira karena ini merupakan suatu simbol keberadaan orang muda Katolik yang mau diwartakan atau diseringkan kepada orang banyak ya pada saat kirap tersebut. Dan kirap salib ini bukan hanya kita di Nabire ya untuk tapi semua daerah melakukan kirap salib yang mau mengikuti pra IYD. Jadi diawali dengan kirap salib. Luar biasa. Oke baik. Nah kalau untuk Alex sendiri nih, nah saya dengar ini Pater ya. Alex ini adik kita ini kemarin mewakili Dekanat Teluk Cendrawasih untuk mengikuti lomba mazmur dan sempat mendapatkan predikat juara ketiga gitu. Kakak Rofi dia lektor. Oh lektor, ya. Kalau yang mazmur dari Biak. Dari Biak. Oh ya, lektor gitu ya. Nah, juga. Kak Rofi ingin tanya nih, kenapa mesti harus Ibu sebelumnya kenapa harus Rehan gitu yang dipilih, terus kesan Rehan tuh bagaimana mendapatkan juara 3 gitu Mas? Jadi kita Teluk Cendrawasih itu ada 3, Biak, KSK dan KR. Nah kita bagi dari KSK itu lektor, dari Biak mazmur, kemudian merangkai bunga yang harusnya ada itu dari KR. Oke baik, jadi sudah dibagi. Sudah ditentukan melalui pembagian gitu ya. Nah Rehan kan dapat juara 3 nih Bu ya. Gimana Rehan? Maksudnya tanggapan Rehan, terus perasaannya kayak gimana begitu untuk lomba bacaan lektor? Kan biasa juga sering kan baca di gereja juga dan memang bagus bacaannya. Gimana Rehan?
Coba cerita untuk kita motivasi juga adik-adik di rumah begitu. Yang pertama Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena saya bisa terpilih untuk mewakili dekanat ini untuk lomba lektor, dan juga saya latihan ini kurang lebih sudah cukup lama, tetapi saya akan berusaha ya. latihan-latihan contohnya seperti latihan menari, latihan kor, tetapi saya harus latihan lektor ini untuk sebaik mungkin. Oh, oke. Dan juga saya kemarin pas saat saya lomba saya merasa gugup begitu, takut. Ini sekarang bicara juga gugup sebenarnya. Santai aja, santai saya. Bawaannya emang begitu kan. Tegas Iya. gitu ya. Tapi Kak Rofi, kami sebagai pendamping, kami memberikan semangat, tenang Oh, oke. dan laksanakan. Pasti Tuhan membantu. Iya. Kalau yang menarik dari Rehan kan biasa bacaan atau Iya. bacaan gitu aja. Ini kita sharing saja ya. Intonasinya itu selalu bagus, powerful gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan. Biar begini maksudnya, adik-adik yang di rumah yang mungkin mau ingin terlibat di OMK, terus mereka mau ingin terlibat di kegiatan pelayanan gereja, itu mereka semakin termotivasi gitu ya. Betul seperti itu Ren ya? Betul, sip, mantap, kembangkan itu ya. Nanti pasti akan banyak tugas untuk Rehan Ibu untuk bacaan di gereja. Nah kalau untuk Alex sendiri, mungkin ada cerita yang menarik. John sendiri, mohon maaf. Itu mungkin ada cerita menarik, kegiatan apa di sana begitu? Yang menarik itu pada saat kita lomba tarik tambang. Wah, Iya. Iya. Jadi ada juga ya. Iya. Andalan kan. Jadi bukan si John 17-an Diego saja. itu ya. Iya. Tarik tambangnya bukan 17-an saja, toh di sana juga ada. Bagaimana? jadi pada saat kita tarik tambang tuh kita pertama nih tidak ada persiapan, Oh iya. dan kita orang juga tidak terlalu Besar. terlalu badannya. besar dan Dari tidak secara terlalu fisiknya ya tidak Iya. terlalu besar, oke. Dari situ setelah kita bilang ini kita harus ikut, kita mewakili. Nah kita ikut dari kita lawan apa itu? Iya, Santa Cecilia SP2. Jadi kita pertama main, mereka menang. Pada saat mereka menang, kita bilang, ayo kita juga bisa. Jadi main kedua kita seimbang. Seimbang. Nah Jadi setelah ada itu, beberapa ini ya. iya, Ada sesi. ada sesinya ya. Dan setelah itu kita bertukar tempat. Jadi tempatnya tuh tidak terlalu bagus. Jadi makanya pada saat main kedua kita kalah. Aduh, Karena tapi tidak apa-apa. tempatnya licin, mungkin terpleset mungkin. Nggak apa-apa lah. Anggap saja sudah pernah seri itu. Iya. Tapi sebenarnya Ibu Dini, mohon maaf, itu yang tadi sebagian ya, beberapa kegiatan ya yang dilakukan teman-teman. Iya. Jadi ada kegiatan yang sebenarnya mengentertainment, Iya, iya. tarik tambang itu sebenarnya bagian dari pembentukan Karakter ya. Tapi mereka. tadi mereka kan mengatakan kita juga bisa. Itu kan berarti mampu memberikan semangat pada Iya, dirinya betul. bahwa kita bisa. Ya. Jadi itu semangat, poinnya di situ ya, Mas. Ya. Bisa dan semangat itu. Tapi saya pengen tahu Bu Ibu Dini mungkin secara lebih detail lagi ya, kegiatan yang dilakukan di sana itu apa saja Bu, selain selain tarik tambang, tadi ada perlombaan. Ya. Jadi awal kita tiba, kita ditempatkan di paroki Santo Petrus, kemudian sesudah itu kegiatannya live in. Live in ini dibagi ke keluarga-keluarga dan juga termasuk saya dapat di Biara Suster. Jadi Ibu beda dengan anak-anak. Iya, semua dibagi. Oh, semuanya dibagi. Iya, dipisah. Kami tidak bersama, dipisah dan bertemu dengan dari dekanat-dekanat lain. Oke. Iya, jadi satu rumah ada dari KSK, ada dari dekanat lain, Mafia. Itu yang dimaksudkan live in. Iya, Iya, itu live betul. in. Tinggal bersama Jadi kita dengan tinggal keluarga. bersama, kita mengikuti apa yang diberikan oleh orang tua angkat kita masing-masing. Oh, itu nanti jadikan Iya. orang Iya. tua. Jadi Jadikan orang tua. kayak seperti saya biara. Jadi saya harus bangun jam 4 karena jam Berdoa 4 ya. kita doa briefing. Oh, gitu, jadi ikut Ya. doa. Jadi mengikuti semua. Habis itu kegiatan lain, saya juga diminta suster bantu masak. Ya, Ikut kita masak. ikuti apa yang di Kalau keluarga sama itu ada cerita mungkin.
pada saat dengan orang tua angkat itu? Iya, kalau saya kebetulan waktu saya dapatnya Bapak Frankie, dia bendahara paroki di Santo Petrus SP3. Kebetulan Bapak Frankie ini dia bekerja dari pagi sampai malam, jadi di rumahnya cuma 2 anak sama istrinya sama keponakannya dan kami dari teman dari Dekenat Kamu Mapia. Jadi kami di sana tidak terlalu sibuk. Jadi kami hanya mungkin bangun, setelah itu kami makan karena kebetulan istrinya Bapak Frankie ini baik sekali. Jadi tinggal kami ini masakin. Terus kebetulan Kakak Rofi ada wifi, jadi kami santai dan minum wifi. Enak dong dia ya. Jadi begitu, Kak Rofi. Nah untuk living sini, nah dari John bagaimana? Dan dari saya ada satu hal yang saya bangga karena tinggal sama siapa di sana? Tinggal sama ibu. Ada ibu kepala sekolah di Santo Paroki. Oh guru ya? Iya di situ. Dan saya bangga tuh karena anaknya editor. Editor? Iya. Oh berarti saya nanti editor ini? Iya. Oh oke. Ya, Terus? Saya berharap dari Nabire waktu itu saya ketemu dia. Saya ketemu dia. Pada saat tiba di sana kita living dibagi begini, saya pertama tidak tahu kalau itu anaknya. Oh oke. Iya. Jadi sudah pada saat tiba di sana dan kita pergi ke rumahnya. Rumahnya begini, saya karena penasaran. Oh ini ada fotonya kakak ini mungkin anak atau apa keluarga ya. Itu saya lihat lama-lama begini katanya anaknya editor. Oh ternyata iya, itu. Ternyata editor ya. Dia sudah setelah itu saya rasa bangga sekali. Oh senang ya. Sekali. Karena memang rencana dari awal tuh mau tinggal di sana ya. Iya. Kenapa harus ke sana Karena rumah dia? Sangat senang sekali dengan dia punya karya-karya. Oh, iya. Jadi kamu jadi dia ada ini juga ini pada passionnya juga dia editor ya. Nanti kamu gabung di Komsos ya. Nah kalau untuk Alex tinggal sama siapa Alex? Mungkin ada sama orang tua angkat juga tapi mereka kalau kita tinggal bersama bapak tapi bapak itu dia tinggalnya di stasi dekat stasi di Ternak Ayam. Kebetulan juga kami satu rumah ada 6 orang itu campur, ada Dekenat Mapia, Dekenat Teluk Cendrawasih. Jadi kami setiap kasih makan ayam. Setiap pagi tuh kami disuruh ini belajar untuk kasih makan ayam. Dia punya cara-cara biar baru bapak itu dia bilang saya kasih belajar kalian supaya di suatu hari nanti kalau kalian mau buka ternak ayam kalian sudah tahu begini caranya. Jadi itulah ya manfaat live ini Bu ya. Selain itu Ibu sesudah itu hari Minggu kami habis misa, kami kembali dikumpulkan untuk pembukaan. Tetapi namun kami defile dulu. Defile itu parade. Parade ini cukup jauh sekali. Tetapi puji Tuhan dari Dekenat Teluk Cendrawasih yang paling depan dan tidak ada yang pingsan. Sedangkan mereka di kota sana pingsan banyak. Jadi itu puji Tuhan. Begitu semangatnya, goyangnya, nyanyiannya. Ya, mungkin karena semangat ya, jadi lupa capeknya kan. Capek, jauh sekali. Kayak dari sini sampai sama Busa jalan kaki. Aduh, yang harusnya selama 3 jam, harusnya sudah ada belok sebenarnya, tapi mereka tambahkan lagi panitia. Dan itu bukan cuma hanya sekedar jalan, ada goyang, ada goyang, tarian, satu hal menarik yang saya lihat waktu pada saat parade ketika kami jalankan kayak kami di konvoi dikasih pengumuman di speaker begitu, inilah orang muda Katolik. Jadi di situ kayak saya merasa tersentuh, wah kami ini orang muda Katolik, kami ini generasi penerus ini loh, kami ini sudah yang lagi jalan mengikuti parade. Maka harus menunjukkan antusiasnya ya. Biasa ya. Aduh, nah itu sebenarnya itu salah satu cerita menarik nih. Nah, kita juga pengen tahu nih juga selain itu mungkin dari teman-teman atau Ibu Dini atau Flora gitu ya, ada cerita menarik lain tidak yang mau dibagikan untuk kita semua di sini? Ada. Jadi kami sebelum menyanyi, kami kan nyanyi lagu Sajege. Nah itu kan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Jadi anak-anak ini kan belum bisa melafalkan dengan bahasa Jawa itu. Jadi kadang itu dari Kor Dekenat ya. Kalau Cendrawasih. Masih ingat lagunya? Masih. Gimana? Sajege aku derek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayem
itu kan bahasa Jawa. Iya. Jadi waktu kami nyanyi itu umat senang. Oh ya. Ya, umat sangat senang. Kemudian pastor-pastor kasih jempol. Kemungkinan mungkin banyak orang Jawa sih di sana. Kan ada teman-teman OMK dari sana yang kayak, wis memang keren kayak begitu. Biasa ya. Lagu itu nampaknya dalam liturgi sudah umum dipakai. Jadi teman-teman muda waktu tampil, saya kira di sini juga pernah dengar ya atau sering ya. Maka ketika dinyanyikan pun orang-orang yang menghadiri acara itu mereka juga merespon. Ya, oke, baik. Seperti itu ya. Nah, oke, memang sangat menarik nih ceritamu. Iya, menarik sekali ya. Sebenarnya kalau kita cerita lebih detail lagi, itu memang sangat panjang gitu ya. Benar ya. Nah, dari mereka, dan saya yakin masih banyak cerita-cerita menarik lainnya. Banyak. Ya, toh masih banyak toh Ibu, disimpan ya. Nanti diceritakan ke anak-anaknya. Maksudnya ke teman-teman OMK yang tidak ikut toh. Ya, mereka Supaya akan juga mengadakan pertemuan untuk sharing ini. Saya dengar liburan nanti ya, kayak Rencana hari Kamis. ya. Oke, biar semangatnya itu tersalurkan. Iya. Jadi bukan cuma adik-adik yang ikut, tapi mereka yang tidak ikut juga tersalurkan dan semakin. Nah, dari semua kegiatan yang dilakukan nih, mungkin tapi kita mikir bahwa itu tidak terlepas dari kekurangan. Nah, mungkin saya ingin dari Ibu Dini mungkin menyampaikan mungkin sedikit evaluasi, kira-kira mungkin ada saran dan kritik yang membangun gitu ya untuk kegiatan ini. Mungkin nanti kedepannya akan lebih bagus lagi, apalagi nanti ada Cendrawasih Youth Day yang kegiatannya itu tidak jauh beda juga dengan kegiatan seperti ini, Bu. Mungkin ada dari Ibu ada masukan? Ya, untuk evaluasi kemarin, kedisiplinan waktu orang muda memang belum. Oh, belum ya. Sangat belum. Dengan harapan dengan kegiatan Ya, ini ya. dengan banyaknya kegiatan yang diberikan, semoga anak-anak muda bisa disiplin dalam waktu. Oke, baik. Kemudian pelayanan sudah baik, ya, pelayanan dari Timika baik, tegur sapa sudah ini, kami senang sekali. Dan yang banyak saya teman, pesan supaya orang muda lebih semangat, karena siapa lagi yang akan membangun gereja kalau bukan orang muda. Iya, luar biasa. Tetap dulu ya. Nah, Ade Flora ini kan sebagai ketua OMK, mungkin mungkin ada yang mau disampaikan untuk adik-adik kita di luar, orang muda gitu ya. Iya, untuk teman-teman OMK di luar sana, tetap semangat di dalam pelayanan, apapun pelayanan kalian, walaupun mungkin kalian merasa masih kecil, masih belum sempurna, belum apa-apa, tapi kalian harus yakin dan percaya bahwa kalian ditempatkan di pelayanan tersebut bukan suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan ingin memakai kalian. Jadi orang muda Katolik tetap semangat dan tetap bangkit dan bersaksi dimanapun kalian berada. Itu tidak salah. Iya. Nah, oke, mungkin closing statement dari Pater Agus, Iya, Pater melihat kegiatan ini dan penyampaian untuk kita semua, silakan Pater. Baik, saya selaku pribadi, artinya pastor paroki, tapi juga mungkin bisa mewakili para imam yang lain. Kami sangat bangga dengan orang-orang muda seperti kalian, dan terima kasih juga pada Ibu Dini yang sudah mendampingi adik-adik kita. Dan ini suatu bentuk pertemuan yang memang dibutuhkan, Kak. Di mana aktivitas orang muda zaman now biasanya mereka kan dengan HP dia, lalu kecenderungannya adalah sikap-sikap egois ya, kurang mau bertegur sapa. Tapi dengan pertemuan ini nampaknya banyak hal yang mereka kemudian bisa dapatkan, tentu saja berkenalan, kemudian pengalaman yang baru, ya, kemudian juga mempunyai dalam hal tanggung jawab yang baru. Artinya lomba-lomba pelatihan itu kan memberikan pembekalan ya, dan ini tentu saja menambah talenta mereka untuk semakin dewasa dalam iman dan juga dewasa dalam berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Maka orang muda, kalian jangan di rumah saja ya, ketemu dengan teman-temannya, kemudian juga terlibat dalam kegiatan yang positif tadi dikatakan oleh Ibu Dini, supaya
generasi muda nanti siap melanjutkan kegiatan baik itu di gereja kita maupun di masyarakat yang lebih luas lagi. Demikian. Kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Baru kali ini loh podcast kita semakin banyak tepuk tangannya ya. Oke, baik, sahabat Ministry of Pater Agus, terima kasih ya sudah menonton dan setia mungkin menyaksikan kita di sini di siaran untuk tayangan episode kali ini, dan terutama untuk kalian anak muda dan anak muda Katolik, tetap semangat dan selalu terlibat dengan kegiatan positif terutama untuk pelayanan menggereja. Dan sampai jumpa, dan kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya tentunya dengan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Mungkin sebelum menutup ini kita yel-yel sekali lagi Bu ya. Oke, silakan. OMK Katolik Bangkit dan bersaksilah. Salve. Salve, salve,